Di era awal 2000-an, ada brand sepatu basket yang posisinya berada tepat di bawah Nike. Ya, mereka bahkan mengalahkan Adidas hingga Reebok. Namanya N1, brand yang lahir dari tugas kuliah, bagasi mobil, dan culture basket jalanan. Mereka gede bukan karena endorse pemain bintang NBA, tapi karena pemain basket jalanan dan komunitas. Bahkan mereka pernah menciptakan viral marketing sebelum YouTube dan Instagram itu eksis. Dan di puncaknya, mereka pernah ngantongin ratusan juta US dollar per tahunnya. Pertanyaannya, gimana sebuah brand yang lahir dari jalanan bisa ngalahin brand raksasa kayak Adidas hingga Reebok? Dan yang paling penting, kemana mereka sekarang? Kalau emang pernah jadi nomor 2, kenapa mereka nggak kedengeran lagi? Yuk kita bahas di Room 49. Tahun 1993, 3 mahasiswa Wharton School of the University of Pennsylvania bernama Jay Gilbert, Seth Berger, dan Tom Austin dapat tugas akhir kuliah. Yang menarik, daripada bikin proyek penuh mimpi yang mengubah dunia seperti yang mereka pelajari di kampus, mereka justru bikin proyek yang membumi, yaitu jualan kaos yang isinya kata-kata trash talk yang biasa mereka dengar saat main basket di lapangan pinggir jalan. Kata-kata kayak "Were you guarding me?" dan "I'm sorry, I thought you could play" terpampang jelas di kaos-kaos bikinan mereka. Proyek ini mereka beri nama N1 yang diambil dari istilah basket, yaitu saat pemain dilanggar tapi tetap masukin bola dan dapat tambahan 1 free throw. Awalnya mereka cuma jualan lewat bagasi mobil, keliling kampus dan lapangan basket outdoor sekitar Philadelphia. Dan gak disangka-sangka, kaos-kaos bikinan mereka itu ternyata laku keras. Para pebasket jalanan ngerasa kalau ini gue banget. Beda kayak Nike yang jual mimpi lewat campaign Be Like Mike, N1 lebih terasa jujur, kasar, dan tanpa sensor. Inilah yang bikin N1 relate banget dengan culture tongkrongan streetball, dan dengan cepat diadopsi menjadi salah satu identitas mereka. Sampai akhirnya Foot Locker notice juga. Mereka nawarin diri jadi distributornya, dan hanya dalam waktu singkat, produk N1 langsung masuk ke 1.500 gerai Foot Locker di seluruh Amerika. Inilah tipping point pertama mereka. Berkat hal ini, di tahun 1994 mereka berhasil ngantongin revenue sebesar 1,6 juta US dollar. Kesuksesan ini juga yang bikin mereka semakin berani bermimpi lebih besar. Kaos sudah sukses nih, gimana kalau kita bikin sepatu? Dan ya, di tahun 1996 mereka bikin keputusan besar buat bikin sepatu basket pertamanya. Kenapa besar? Karena buat promosiin sepatunya, mereka rela ngontrak salah satu pemain muda NBA yang lagi naik daun, yaitu Stephon Marbury. Di tahun itu, sepatunya udah jadi, kontraknya udah diteken, kamera pun udah standby buat nge-capture sejarah N1 untuk pertama kalinya menginjakan kaki di lapangan NBA. Tapi yang terjadi justru bencana. Di pertandingan pertamanya memakai sepatu N1, Marbury justru cedera. Media langsung menyorot. Foto kakinya yang cedera dengan sepatu N1 tersebar di mana-mana, dan dalam sekejap, image N1 di dunia NBA runtuh. Untuk pertama kalinya, saat itu N1 dihadapkan dengan kondisi yang sangat sulit. Sampai akhirnya di tahun 1998, seorang coach tim basket SMA ngingetin jati diri mereka lewat sebuah VHS yang berisi mixtape video amatir muridnya. Gimana ceritanya? Yuk kita lanjut ke chapter 2. Tahun 1998, seorang coach basket tim SMA ngirimin sebuah VHS ke kantor N1. VHS itu berisi video amatir kompilasi skill seorang streetballer bernama River Alston alias Skip to My Lou. Video ini beda dengan kompilasi video basket biasa, karena di dalamnya terdapat skill provokatif khas basket jalanan yang dipadukan dengan musik hip hop. Ini bikin vibes videonya terasa jauh lebih hidup dan lebih seru buat ditonton. Singkatnya, N1 langsung jatuh cinta dengan mixtape itu dan langsung edit ulang dan memproduksinya secara massal sebanyak 50.000 kopi. Mereka nggak langsung jual mixtape ini, tapi bagiin gratis ke anak-anak di lapangan basket jalanan seluruh Amerika Serikat, tanpa tujuan yang jelas dan tanpa harapan apa-apa. Tapi hasilnya gila banget. Tanpa sadar, mereka baru aja menciptakan viral marketing sebelum ada internet. Mixtape itu meledak. Semua orang ngomongin Skip Tape, judul mixtape-nya. Streetballer dari berbagai kota mulai menunggu. Kapan nih versi berikutnya keluar? Melihat hype ini, N1 bikin keputusan gila.
mereka bakal bikin N1 Mixtape Tour. Konsepnya, mereka ngumpulin streetballer paling skillful untuk dibikin tim N1 Streetball, lalu touring keliling Amerika buat nantangin tim streetball lokal di setiap kota. Kalau ada yang jago banget, bakal direkrut dan gabung tim streetball N1 tahun selanjutnya. Yang paling penting, perjalanan mereka ini direkam dan akan dijadikan kaset mixtape N1 selanjutnya. Konsep ini bikin para penggemar skip tape jadi ngerasa lebih dekat. Mereka merasa lebih dilibatin, dan akhirnya tour ini booming. Para penggemar berbondong-bondong datang buat nontonin pertandingan di kotanya. Para streetballer juga mulai giat berlatih agar dapat kesempatan nunjukin bakatnya waktu tim N1 mampir ke daerahnya. Hal ini yang bikin para fans makin penasaran dengan gimana hasil akhir video mixtape-nya. Nah, rasa penasaran inilah yang dimanfaatkan N1 untuk mengkapitalisasikannya. Beda dengan mixtape pertama yang dibagikan secara gratis, kalau mau dapetin mixtape kedua ini, harus beli setidaknya satu produk N1, entah itu kaos ataupun sepatu. Dan hasilnya, hanya dalam waktu 3 minggu, 200.000 kaset N1 Mixtape Tour ludes. Dari mixtape ini muncul nama-nama kayak The Professor, Hot Sauce, hingga sang pionir Rafer Alston yang nantinya berhasil tembus ke NBA. Berkat mixtape ini, nama N1 di dunia basket kembali harum. Mixtape Tour bahkan mulai ditayangkan di TV nasional ESPN dengan tajuk Streetball. Dan di puncaknya mereka pernah menjadi brand sepatu basket nomor 2 di Amerika Serikat dengan pendapatan tahunan 200 juta US dollar. Ya, tepat di bawah Nike Purchase. Tapi sayangnya, kesuksesan ini ternyata juga jadi landasan awal keruntuhan legacy N1. Apa yang terjadi? Kenapa N1 yang sempat ngalahin Adidas dan hampir sejajar dengan Nike akhirnya menghilang? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Begitu masuk ESPN, sesuatu berubah. Rasa jalanan yang dulu mentah dan liar mulai hilang. Trash talk yang jadi DNA N1 mulai disensor. Editingnya makin rapi, dan tayangnya terlalu sering. Hype yang dulu terbentuk dari rasa penasaran hilang. Selain itu, popularitas N1 kini semakin meluas. Produknya jadi mainstream dan gak ada lagi rasa bangga buat para streetballer buat pakai produknya yang dulu nunjukin identitasnya. Di saat yang sama, Nike juga mulai sadar dengan potensi streetball. Mereka perlahan masuk ke subculture ini dengan iklan-iklannya yang menunjukkan skill para rosternya. Seharusnya N1 bisa cepat menyadari momentum ini dan shifting ke dunia NBA lebih cepat agar mereka bisa naik kelas. Tapi sayangnya ini nggak kejadian. Di era itu, mereka jadi brand yang nanggung. Brand grassroots streetball enggak. Brand komersial NBA juga enggak. Mereka terlalu lama berdiri di persimpangan itu, hingga akhirnya ditinggalkan kedua potensi pasarnya. Streetballer males lagi pakai N1. Sementara para penikmat NBA juga nggak mau pakai N1 karena teknologi sepatunya udah ketinggalan jauh dengan brand raksasa lain. Hal ini diperburuk dengan konflik internal yang bikin banyak para rosternya pergi satu persatu. Hasilnya, revenue tahunan mereka turun drastis dari 200 juta US dollar di tahun 2003 ke 130 juta US dollar di tahun 2004. Apalagi di tahun 2005, para founder bikin keputusan gila untuk menjual N1 ke American Sporting Goods dengan nilai 55 juta US dollar aja. Sejak saat itu, N1 kayak kehilangan nyawanya. Dari sini, aku punya 2 pertanyaan yang belum kejawab nih. Kita udah bahas banyak brand yang lahir dari jalanan kayak Volcom hingga Billabong. Dan hampir semuanya jatuh karena kehilangan arah saat menjadi semakin besar. Pertanyaannya, kenapa ya? Brand yang lahir dan besar dari subculture selalu sulit bertahan saat masuk arus utama. Apakah benar mainstream selalu membunuh identitas? Kalau kamu punya opini jawaban tentang kedua pertanyaan ini, feel free buat komen di bawah, biar kita bisa belajar bareng. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kamu suka dengan video ini. Jangan lupa juga follow IG kita di @room49.id buat info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.